Kabar gembira, rencana pemerintah memberi uang pensiun sekaligus tahun 2025, pensiunan PNS bisa dapat hingga segini. Nah, bagaimana dengan informasi selengkapnya terkait dengan rencana pemerintah yang akan memberi uang pensiun sekaligus di tahun 2025? Berikut informasi selengkapnya. Pemerintah berencana memberikan uang pensiun para aparatur sipil negara atau ASN secara sekaligus pada tahun 2025, yang mana dana pensiun yang diterima oleh seorang pensiunan bisa mencapai jumlah yang sangat fantastis dibandingkan dengan dana yang diterima saat ini. Melansir dari kanal YouTube Rusdi Anawang, sebagaimana tertuang dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025 pemutakhiran, bahwa rencana pengubahan skema pemberian uang pensiun ASN termasuk PNS telah diagendakan oleh pemerintah sejak lama. Sebagai contoh, pada tahun 2021, skema pemberian uang pensiun ingin diubah dari PSUGO menjadi fully funded, di mana jika dalam skema fully funded, seorang pensiunan ASN dapat menerima uang pensiun sampai 1 miliar, seperti penjelasan Menteri Pan-RB saat itu, Cahyo Kumolo. Kemudian, pada akhir tahun 2025, Persatuan Korp Pegawai Republik Indonesia atau Korpri sempat meminta pemerintah untuk segera melakukan skema iuran pasti fully funded. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional Zudan Arif Fakrullah pada HUT Korpri ke-51 pada Selasa 29 November 2022. Dalam Civil Apparatus Police Brief BKN yang terbit pada September 2017 berjudul Konsepsi Pembiayaan dan Pola Penjaminan PNS, disebutkan bahwa skema fully funded pensiun atau pensiun yang didanai penuh adalah pensiun yang dibayar dari dana yang dikumpulkan oleh pemberi kerja dan peserta, di mana dana tersebut diinvestasikan oleh lembaga pengelola untuk membayar manfaat pensiun. Sedangkan skema PSUGO pensiun merupakan sistem pembayaran dana pensiun PNS saat ini yang sepenuhnya didanai oleh APBN. Namun demikian, dalam KEM PPKF tahun 2025 edisi pemutakhiran masih belum disebutkan skema pensiunan apa yang akan digunakan dalam rancangan reformasi perlindungan hari tua bagi ASN. Namun demikian, dalam KEM PPKF tahun 2025 edisi pemutakhiran masih belum disebutkan skema pensiunan apa yang akan digunakan dalam rancangan reformasi perlindungan hari tua bagi ASN. Dalam dokumen tersebut hanya disebutkan arah reformasi program pensiun bagi pegawai ASN ke depan akan terbagi dalam 2 kelompok besar, yaitu perubahan skema program untuk PNS existing dan pengembangan program baru untuk PNS baru dan P3K. Garis besar desain reform yang menjadi prioritas pemerintah adalah: pertama, memastikan bahwa tidak ada PNS existing yang mengalami penurunan manfaat pensiun. Maka dari itu, program pelengkap dengan skema iuran pasti yang berbasis take home pay atau THP menjadi alternatif utama pemerintah. 2 program pensiun PNS baru dan P3K
akan diarahkan untuk mengikuti skema manfaat iuran pasti dengan formula iuran dan manfaat berbasis THP. Skema bagi pegawai baru ini akan didesain sehingga menghasilkan manfaat yang lebih baik dari skema saat ini. Penyesuaian skema dan besaran iuran berbasis THP baik bagi PNS existing dan PNS baru dan P3K diharapkan mampu mendorong distribusi replacement ratio atau RR yang lebih wajar antar jabatan. Nah, ketiga yang menjadi dasar reformasi pensiun ASN adalah desain baru harus bisa memastikan bahwa terwujudnya kesinambungan program dan kesinambungan fiskal. Hal ini diperlukan untuk memastikan terdapat perbaikan manfaat bagi ASN dan tidak membebankan pada generasi mendatang. Keempat, desain reformasi akan membagi beban pensiun antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa pemberi kerja merupakan salah satu pemberi tanggung jawab. Perubahan besaran dan formula iuran serta perubahan skema serta formula manfaat akan diputuskan oleh pemerintah dengan tetap memperhatikan kemampuan APBN mendanai dan kemampuan ASN dalam mengiur, perbaikan manfaat, kesinambungan program, dan ketahanan fiskal baik masa kini maupun masa mendatang. Kebijakan reformasi pensiunan ASN ini didasarkan adanya risiko penyelenggaraan program pensiun bagi abdi negara saat ini yang berdasar pada gaji pokok dan semakin bertambahnya rasio tunjangan kinerja terhadap total penghasilan PNS. Terdapat kesenjangan tingkat replacement ratio antar jabatan. RR cenderung lebih rendah bagi pejabat tinggi. Kemudian RR juga menjadi pendorong perilaku koruptif sebagaimana temuan KPK dalam kajian tahun 2018. Nah, kemudian manfaat pensiun yang sepenuhnya menjadi beban APBN berpotensi meningkatkan risiko fiskal seiring tren population AG. Beban ini diperkirakan akan terus meningkat, maka dengan mempertimbangkan berbagai tantangan itu, pemerintah menyadari bahwa reformasi program pensiun ASN merupakan suatu kebijakan yang bersifat urgent. Semoga terrealisasi dan terlaksana program dana pensiun langsung dibayar 1 miliar. Nah, jadi untuk di tahun 2025 diperkirakan akan terjadi 2 kelompok besar, yaitu kelompok PNS yang lama atau yang pensiunan PNS yang lama atau pensiunan PNS existing. Kemudian ada juga kelompok PNS baru, ya. 2 kelompok besar inilah yang nantinya akan kena dampak perubahan skema pensiun.